warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haripman di Haripman Channel. Oke, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan ini saya dapat atau dikunjungi oleh tamu luar biasa. Beliau adalah perantau dari pesisir selatan yang merantau ke Kalimantan. Beliau adalah Pak Martius. Selamat sore Pak Martius. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Ya, silakan Pak, ucapkan dulu selamat Lebaran kepada masyarakat pesisir selatan. Oke, saya Martius Sarjana Hukum, perantau pesisir selatan dari Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh dusanak-dusanak di kampung. Demikian, mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita dapat kembali kepada kitanya kembali, ya. Oke Pak Martius, barangkali kita langsung saja Pak Martius. Ini terkait pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan itu sudah masuk ke dalam rencana induk pembangunan pariwisata nasional. Artinya memang pariwisata pesisir selatan perlu berbenah. Dari sudut pandang Pak Martius sebagai perantau pesisir selatan yang sudah melalang buana pula ke banyak tempat, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Martius? Jadi kita sebagai warga, kita merespon keinginan pemerintah negara Republik Indonesia pada saat ini, yaitu menggalakkan wisata. Begitu juga dari segi geografis, pesisir selatan sangat mempunyai dan potensial sekali pengembangan wisatanya. Untuk itu ditunjang juga dengan kreativitas dari masyarakat dan pemuda setempat, sehingga terjadi suatu titik temu pengembangan yang optimal nantinya. Melihat dari daerah kita pesisir selatan, dengan begitu banyaknya setiap kecamatan hampir mempunyai daerah wisata, tinggal pembenahan di setiap kecamatan oleh pemerintah daerah. Namun hal itu tentu tidak lepas dari kreativitas dari pemuda-pemuda tersebut. Begitu juga masyarakat ya harus menyambut dari kegiatan-kegiatan, merespon dari kondisi-kondisi tersebut, sehingga tercipta suatu ramah wisata religi dan diminati oleh masyarakat, baik kita di daerah perantau maupun orang luar dari pesisir selatan, ya. Melihat, mendengar, saya sengaja berkunjung ke daerah konservasi venue, sehingga perlu sekali kerjasama yang baik dari masyarakat setempat dengan pemerintah maupun masyarakat tersebut dengan pemuda-pemudanya dan perantau-perantau, sehingga ada respon, ada promosi, sehingga orang mengenal daerah kita. Satu harapan bagi saya nanti ke depan, pemuda selalu berkreativitas dengan keramah tamahan daerah setempat, sehingga mempunyai daya tarik daerah kita ini oleh orang-orang lain yang berkunjung ke daerah kita. Demikian, gitu kan. Oke Pak Martius. Kemudian kira-kira komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh kampung halaman dengan para perantau, kemudian termasuk perantau, kira-kira gagasan apa yang bisa dibawa ke kampung halaman, mumpung ini Pak Martius lagi lebaran nih. Ya, kalau untuk membangun komunikasi dengan setiap perantau itu sudah pasti selalu aktif. Kemudian para perantau tentu melihat apa yang baik di negeri orang, kita bawa ke negeri kita. Kemudian untuk merealisasikan tentu perlu kerjasama tadi masyarakat, perantau di kampung dan pemerintah daerah. Itu yang kita harus lihat. Kemudian fasilitas-fasilitas untuk masyarakat umum itu harus dilengkapi seperti tempat sholatnya, tempat istirahatnya, bahkan panggung hiburan pun harus diadakan supaya setiap event-event yang diadakan masyarakat tertarik dengan di daerah tersebut diadakannya. Oke Pak Martius, tambahan Pak Martius, sekarang memang yang jadi persoalan kita lihat adalah soal ini mindset pengelola pariwisata kita di pesisir selatan. Misal soal harga,
harga makanan, soal tiket, kemudian parkir itu sering masyarakat yang datang, wisatawan yang datang kecewa. Bagaimana Pak Martius sebagai perantau merespon hal-hal yang selalu berulang terjadi setiap tahun? Ya, itu yang kita harapkan, pembinaan di bidang wisata, di mana masyarakat sekeliling yang berjualan diberi kesadaran dengan dikunjunginya daerah kita, ekonomi bergerak. Kemudian di dalam pergerakan ekonomi itu harganya ditetapkan sehingga orang tidak ragu lagi untuk makan di daerah tersebut. Kemudian kenyamanan dari para pengunjung. Ya, pemuda harus aktif di dalam melakukan membenahi kondisi-kondisi seperti parkir dengan ditetapkan harga yang sudah ada sehingga masyarakat tersebut atau pengunjung tersebut tidak merasa dirugikan untuk berkunjung ke daerah kita. Kerugian bagi daerah kita apabila orang tidak mau lagi datang ke tempat kita, itu yang kita jaga sekarang ini. Karena harga yang tidak tetap itu tidak menentu. Tidak menentu. Kita harus tetapkan. Nah, di dalam menetapkan parkir kita kan kerjasama dengan dinas perhubungan kabupaten, sehingga kita bisa beli karcis, pemerintah daerah dapat pemasukan, pemuda setempat dapat juga hasil dari sana. Yang kita jual yang paling mahal yaitu keramah-tamahan dan keamanan di daerah wisata tersebut. Oke Pak Martius, tadi Pak Martius sudah melihat dari dekat kegiatan di kawasan ekowisata konservasi penyu Amping Para. Bagaimana tanggapan Pak Martius terhadap konservasi penyu Amping Para yang kebetulan satu-satunya di pesisir selatan yang posisinya di pinggir Pulau Sumatera ini? Silakan Pak. Itulah yang harus diapresiasi oleh semua pihak. Ya, kita tahu kreativitas seperti ini sebetulnya sudah mendunia dan masyarakat dunia pun sudah ingin berminat melihat kegiatan-kegiatan seperti itu. Tinggal pengembangan, pembinaan di tempat tersebut. Sehingga nanti mendunia dengan adanya media sosial, kita masing-masing menyampaikan bahwa di daerah kita ini potensial sekali untuk pengembangan konservasi penyu tersebut. Ini merupakan aset dunia, negara dan daerah serta nagari setempat. Itu harus kita jaga dan kita kembangkan. Nah, demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Martius sudah mampir di studio Haritman Channel yang kebetulan sebetulnya juga studio Laskar Penyu Amping Para. Oke, baik. Teman-teman semua, silakan komen, subscribe, like, dan share video ini dan komennya di bawah. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.